Pada saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk berlutut dan bersujud. Baik di dataran tinggi yang gelap atau di alam semesta gelap lainnya, mereka gemetar dan menyembah karena naluri, seperti ziarah. Bahkan para leluhur Tao yang gelap berlutut ke tanah di seluruh langit dan bumi dan tidak pernah bangkit. Bagian terdalam Eritrea dipisahkan dari daerah luar dataran tinggi oleh sejarah kuno dan langit berbintang yang tak berujung. Hanya sedikit makhluk yang dapat mencapainya untuk waktu yang lama. Menghadapi ujung dataran tinggi, tanah leluhur tertinggi adalah kaisar peri dari kelompok etnis yang aneh. Bahkan mereka membungkuk ke bagian terdalam Eritrea dan mendengarkan teguran itu untuk waktu yang lama. Di ujung bumi, suku kata kuno yang menakutkan bergema, seperti gesekan lempengan batu dan tabrakan alam semesta, yang membuat semua makhluk hidup gemetar dan berdenyut di dalam hati mereka. Petik 2. Leluhur. Mengapa dia bangun pada saat yang sama? Ada cara untuk berbisik. Di tanah leluhur itu, ada 5 sosok yang berdiri tegak, seperti berdiri di ujung dataran tinggi sebelum terciptanya dunia, menghadap semua makhluk hidup. Begitu ini terjadi, kelima leluhur itu perlu dilahirkan pada saat yang sama, yang berarti akan ada perubahan yang tidak terduga. Dapat dilihat bahwa ketiga leluhur besar itu selalu menghadap ke arah yang sama. Mereka menghadapi kelaparan. Mereka telah mencari dan bertarung di sungai selama bertahun-tahun. Karena variabel lahir, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk memotongnya. Seorang leluhur berbicara, suaranya nyaring dan kuat, merobek tepi alam semesta di luar dataran tinggi, membuat makhluk-makhluk gelap itu gemetar. Apa yang akan terjadi? Bahkan makhluk Luji dari kelompok etnis aneh berada di atas. Pada saat ini, rambut mereka berdiri tegak, dengan rasa ngeri dan kegelisahan yang kuat di hati mereka. Tiba-tiba, seorang pria kuat dengan tingkat jalan terbaik merasakannya. Ketika dia mendongak sedikit, pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Karena dia melihat sosok tambahan di ujung dataran tinggi, berdiri berdampingan dengan 5 leluhur besar, dan tanpa diduga. Leluhur tambahan, ras aneh, kaisar abadi lainnya juga merasakannya. Mereka semua mendongak. Untuk sesaat, tubuh mereka kaku dan jantung mereka berdebar kencang. Legenda itu benar, ada 6 leluhur di tanah leluhur. Suasana di ujung dataran tinggi. Itu sunyi. Ketika angin puyuh berdarah bertiup, terdengar suara, membawa debu yang mengancam dan menggoyangkan satu-satunya tanaman yang jarang. Di tanah leluhur, pohon avenue yang misterius diselimuti oleh zat-zat yang kaya dan aneh. Pohon itu bergoyang tertiup angin, dan cabang-cabang serta daun-daunnya bergesekan, membuat ribuan suara benturan dan aturan percikan. Di bawah pohon itu, tidak ada suara, dan bayangan itu berkelebat, bersinar di dunia saat ini. Itu, suara lelaki kuat itu bergetar. Ada sosok samar di bagian terdalam Eritrea, dan ada leluhur ketujuh. Selama bertahun-tahun, bahkan makhluk tingkat Luji dari ras aneh itu tidak pernah melihatnya. Mereka hanya mendengar bahwa mungkin ada leluhur keenam yang tidak aktif di bumi pamungkas. Untuk sementara waktu, semua makhluk di ujung jalan merasa kulit kepala mereka terpanggang dan hati mereka terkejut. Itu luar biasa, bahkan mereka merasa bahwa tanah leluhur mereka tidak terduga dan waktu telah lama berlalu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ketujuh leluhur itu akan hidup berdampingan. Mereka tidak diizinkan untuk melambat. Peristiwa menakjubkan muncul kembali. Di tanah leluhur yang terbelah, 3 sosok kurus tiba-tiba muncul. Bagaimana Anda bisa mempercayainya? Beraninya Anda mempercayainya. Makhluk tingkat Luji yang hadir tidak bergerak seperti patung tanah liat dan ukiran kayu, tetapi hati mereka gemetar dan menakutkan. Sulit untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Ada 10 leluhur yang belum pernah melihat atau melihat di masa lalu. Saat ini, ada 10 makhluk tingkat Lujin dari kelompok etnis aneh, yang menakuti seluruh langit dan bumi, dan mengalahkan semua peradaban evolusi yang cemerlang tanpa saingan. Tetapi sekarang, leluhur telah mencapai 10, yang sama dengan makhluk Lujin. Ini membuat orang merasa tidak masuk akal. Yang kuat dari ras aneh sekarang membatu. Saya tidak percaya semua ini. 10 sosok berdiri berdampingan, membalikkan sungai waktu dan menghancurkan ribuan jalan, yang semuanya tunduk pada kaki mereka. Mereka dilahirkan bersama, memengaruhi stabilitas masa depan kuno dan modern dan mengguncang fondasi dunia saat ini. Bahkan kaisar abadi di ujung jalan pun terasa terlalu aneh dan sulit diterima. Leluhur keluarga itu melampaui, angka kutub, 9. 10 peti mati kuno yang mengerikan berada di seberang dataran tinggi,
bersinar di belakang 10 sosok itu, memberi mereka aliran kekuatan besar yang tak ada habisnya. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi, Kaisar Abadi di ujung jalan itu berbulu, dingin, dan mencurigakan dalam mimpi. Mereka ditekan oleh kekuatan jahat yang tak terbayangkan, tubuh mereka gemetar, dan mereka merasakan kebosanan yang ekstrim di dataran tinggi. Hari ini, apa yang terjadi sungguh menakjubkan dan tak terbayangkan, di luar imajinasi orang-orang kuat yang hadir. Apa tempat leluhur itu? Ada 10 leluhur yang tertidur. Tubuh Lu Jin menegang dan terdiam. Bahkan jika ada keraguan yang tak berujung, dia tidak berani bertanya. Tanah beku yang dingin, dataran tinggi yang tandus, pepohonan jalan dengan kekuatan aneh yang kuat dan beberapa kelompok bunga dan tanaman yang tidak menyenangkan, dan peti mati kuno yang tergeletak di bawah tanah yang retak begitu aneh dan penuh dengan teror. Bahaya membangkitkan kita dari tidur kita, dan jantung berdebar-debar mengganggu jiwa kita. Peti mati kuno itu bergetar, dan seorang leluhur membuka mulutnya. Sosoknya yang samar-samar mengamati dunia, sehingga 10 makhluk Lu Jiji di dataran tinggi itu menundukkan kepala dan sedikit gemetar, takut untuk melihatnya. Dia mengatakan yang sebenarnya tentang pemulihan, dan tentu saja, ada variabel. Ras aneh itu tidak pernah memiliki musuh. Jika ada yang tidak patuh, jalur evolusinya pada akhirnya akan runtuh, api peradaban akan padam selamanya, dan hanya reruntuhan yang akan tersisa. Hari ini, kelahiran semua leluhur menunjukkan bahwa masalahnya sangat serius, yang sebenarnya terkait dengan naik turunnya gerakan etnis dan hidup dan mati para leluhur. Seberapa mengerikan dan kuatnya pengaruh variabel itu, kelaparan, salah satu dari 3 leluhur yang selalu menghadap ke satu arah berbicara. Ketiga leluhur menyimpulkan bahwa variabel terkait dengannya. Dia telah menghadapi kita dan membunuh orang berkali-kali. Itu hanya bagiannya. Leluhur lainnya menambahkan, semua makhluk tingkat Lu Ji ketakutan, sekuat mereka. Setelah melangkah ke medan tertinggi, mereka telah sangat memahami teror dan kekuatan leluhur mereka. Kelaparan, selama bertahun-tahun, telah menghadapi 3 leluhur sendirian. Kedua belah pihak telah saling mencari, bertarung, dan mengejar satu sama lain berkali-kali. Dan dia baru saja berpisah. Betapa mengerikan dan mengerikan. Jangan khawatir, pada levelnya, tidak ada perbedaan antara pemisahan dan tubuh utama. Sulit untuk membedakan primer dan sekunder. Faktanya, kekuatannya sama dengan tubuh nyata. Saat ini, pemisahan ini adalah postur terkuatnya. Seorang leluhur berkata dengan tenang. Melampaui jalan menuju level tertinggi dan menyublimkan batas. Bahkan jika dipisahkan, ia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dan tidak lebih lemah dari tubuh asli. Jika mereka keluar tanpa syarat dan melepaskan kekuatan tempur terkuat mereka, tubuh utama mereka akan sangat terpengaruh dan hanya dapat dipisahkan dari situasi perang dan tidak boleh berpartisipasi dalam perang. Setelah sublimasi jalan, secara tegas, pemisahan digunakan untuk bertarung, dan tubuh asli duduk dalam ketidaktahuan abadi, yang dapat memastikan bahwa itu tidak akan pernah jatuh. Namun, kelaparan bukanlah orang yang menyayangi tubuhnya. Jika Tuhan tidak keluar, itu sama sekali bukan perlindungan diri. Ada leluhur yang menghakimi. Di masa lalu, 3 leluhur besar bertempur melawan kelaparan, dan para kaisar abadi juga keluar untuk membantu mereka memburunya, mengepung dan menekannya, menghancurkan surga dan mengubur era itu. Ketika lawannya kembali ke Eritrea untuk memulihkan diri, dia menunjukkan surga di dunia dari zaman kuno dan menyelamatkan seluruh era. Untuk tujuan ini, ia telah membayar harga yang mahal, waktu yang lama mengalir, seluruh sejarah kuno tidak dapat menemukannya, dunia ini luas, saya tidak tahu bahwa ada kelaparan. Taoismenya telah rusak parah dan diam selama berkali-kali, dan baru pulih secara bertahap baru-baru ini. Namun, ia juga menunggu para pendatang baru. 3 kaisar bangkit bersama dan membantu sedikit, karakter tandus tidak akan peduli dengan dirinya sendiri, tetapi tubuh yang sebenarnya tidak aktif. Itu pasti memiliki rencana besar. Ketika Anda menemukannya, potong semua jejaknya. Kalau tidak, mengapa 10 leluhur teratas keluar bersama-sama? Karena, dalam tidur panjang mereka memiliki palpitasi yang tidak dapat dijelaskan dan tiba-tiba merasakan bencana yang tidak diketahui terkait dengan hidup dan mati. Variabel akan membahayakan hidup mereka. Ini adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. 10 makhluk kuno hidup selamanya, merasa dalam kegelapan, dan semuanya pulih pada saat pertama. Bahkan mereka merasa takut dan gembira dengan perasaan ini.
Mereka melihat ke masa depan dan meramalkan semua jenis kemungkinan. Tampaknya terkait dengan kelaparan. 10 orang bekerja sama untuk menyimpulkan lebih lanjut, dan terkejut menemukan fakta mengerikan bahwa penguasa kelaparan tidak lahir, tetapi dia berjalan keluar. Hasil ini sangat mengejutkan mereka. 3 leluhur besar berhadapan dan bertarung dengan kelaparan. Mereka pikir itu sudah cukup, karena ketiganya sulit dihancurkan. Bahkan jika mereka mati dalam perang, mereka juga dapat dibangkitkan dari tanah leluhur mereka. Dan bahkan jika kelaparan membuat kesalahan, itu mungkin berakhir sepenuhnya. Tidak ada orang seperti itu di dunia. Sampai hari ini, mereka telah memahami kebenaran. Tubuh asli Huang tidak aktif dan harus menunggu kesempatan. Tiba-tiba mengambil tindakan pada saat kritis dapat membuat beberapa dari 10 leluhur teratas membenci. Secara khusus, mereka tidak tahu peluang apa yang ditunggu Huang, dan akan memilih kapan harus mengambil tindakan, yang seperti pedang tajam yang tergantung di kepalanya. Karena kamu merasakannya, potong semua jejaknya dan hapus dia dari seluruh sejarah kuno. 10 leluhur teratas telah bertempur dari zaman paling kuno hingga dunia saat ini di era baru-baru ini. Mereka telah mengalami terlalu banyak tragedi dan kengerian. Mereka sangat kejam dan kejam. Ketika mereka merasakannya dalam kegelapan, mereka pulih dengan cepat. 10 orang dengan tegas bergandengan tangan untuk menghancurkan semua rintangan dan tidak memberi kesempatan pada variabel. Yang kuat di dataran tinggi bertekad dalam hati mereka. Sejak leluhur mereka keluar, belum lagi hanya 1 orang, itu sudah cukup untuk menyapu semua dunia besar di luar Ekuador. Ketika para leluhur bangun, mereka dapat menghancurkan semua lampu peradaban dan mengubah langit dan bumi menjadi reruntuhan. Anda dapat melihat mengapa jumlah leluhur sama dengan jumlah orang di ujung jalan. Tanya seorang leluhur. Kaisar abadi yang aneh di negeri itu terdiam. Mereka berpikir dalam hati mereka bahwa mereka dapat pulih dari leluhur mereka bahkan jika mereka mati dalam pertempuran. Kadang-kadang, mereka benar-benar musnah oleh musuh yang kuat, tetapi setelah waktu yang lama, akan selalu ada pendatang baru yang harus mengisi kekosongan. Namun, sejak zaman kuno, bahkan di era yang paling cemerlang sekalipun, tidak pernah ada lebih dari 10 makhluk lujin di Ekuador, yang selalu berjumlah 10. Sketsa akan dimulai besok dan diperkirakan akan berakhir dalam beberapa hari. Kalian adalah benih, harapan, dan penerus kami. Dalam arti tertentu, kalian juga dapat dianggap sebagai keturunan kami, yang setara dengan 10 leluhur kami. Jika suatu hari kami mengalami kecelakaan, kalian akan menggantikan kami, menyublimkan jalan, dan menjadi leluhur keluarga kami. Kata seorang leluhur, semua makhluk Lujiji menghisap udara dingin. Suatu hari, para leluhur mungkin mati. Siapa di dunia ini yang memiliki kekuatan sebesar itu? Tidak mungkin. Dalam kognisi mereka, leluhur adalah makhluk terkuat, dan tidak ada jalan keluar. 10 leluhur agung tidak banyak bicara. Mereka semua duduk di peti mati kuno dan mulai menyimpulkan. Mereka ingin menemukan tubuh asli si kelaparan dan membunuhnya. Selama 90 tahun terakhir, banyak manusia telah mengakhiri hidup mereka, dan Ying Xiaoxiao juga memiliki sejumput rambut putih. Dia telah damai dan bahagia selama bertahun-tahun, tetapi baru-baru ini dia sedih. Dia benar-benar akan menjadi tua. Yang Jian, akhir era hukum sangat mengerikan, tetapi sekarang telah berubah menjadi era Jueling, yang hanya muncul dalam legenda. Kakak Chu Feng, aku sudah tua, tapi aku tidak ingin kau melihatku di masa tuaku. Dia mulai mengambil inisiatif untuk membiarkan Chu Feng pergi. Meskipun dia memiliki keterikatan yang tak berujung, dia benar-benar tidak ingin tubuh tuanya muncul di depan kekasihnya. Aku tidak akan pergi, menemanimu sampai tua, sampai akhir. Chu Feng berbisik lembut. Aku sudah sangat senang dengan kata-katamu, tapi aku tidak menginginkan itu. Sebaiknya kau pergi dan kembalilah saat aku pergi. Ying Xiaoxiao tertekan. Jika kau ingin aku pergi, kau juga dapat melakukan perjalanan jauh. Ini adalah rune Raja Anjing. Kau tinggalkan matahari, kata Chu Feng. Aku, Ying Xiaoxiao terjerat, dan dia tidak tahan. Jangan khawatir, aku tidak akan mati karena usia tua. Aku akan hidup di dunia. Ketika aku cukup kuat, aku akan menemukanmu. Kata Chu Feng, jadi kita bisa bertemu lagi di masa depan. Akhirnya, Ying Xiaoxiao menangis, dengan enggan, dan menghilang dalam cahaya. Chu Feng tidak bisa diam lama-lama, sampai hampir fajar menyingsing. Ia pun tertidur. Evolusionis setingkatnya tidak perlu tidur.
Dalam tidur lelapnya, ia bermimpi tentang Zhou Xi, bermimpi bahwa mereka punya anak, dan akhirnya bermimpi tentang Ying Xiaoxiao yang juga menggendong seorang anak laki-laki, lalu ia pun terbangun. Itu bukanlah mimpi buruk, melainkan mimpi yang sangat rileks dan hangat, yang membuatnya enggan untuk bangun dalam waktu lama. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang pecah, gunung-gunung yang menjulang tinggi menjadi rata, seluruh daratan yang cerah telah menjadi tandus dalam beberapa tahun terakhir, dengan retakan tanah di mana-mana, seringkali ribuan mil tanah kosong dan tidak ada orang. Matahari suram, dan lebih dari 89% makhluk dari semua kelompok etnis mati. Dengan datangnya tiba-tiba berakhirnya hukum tersebut, banyak pendeta tua yang hampir tidak bertahan hidup tiba-tiba meninggal baru-baru ini. Khususnya, akhir era hukum mulai berubah menjadi era Jueling. Bahkan para evolusionis di usia muda juga mengalami krisis dan kemalangan besar. Jalur evolusi seluruh generasi dihentikan dengan kejam dan terputus sepenuhnya. Awalnya, Perang Dunia Pertama tahun itu menyebabkan kemunduran surga, dan matahari hampir hancur, berdarah dan mendayung, dengan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya dari semua kelompok etnis. Sekarang akan memasuki era Jueling, dan akan sulit untuk melahirkan evolusionis di dunia. Ini adalah tragedi sebuah era. Sejarah berdarah, gunung dan sungai layu, dan seluruh dunia hancur. Setelah bencana, itu bukan kehidupan baru, tetapi periode kemunduran yang lebih lama. Chu Feng tidak tahan untuk menyaksikan, melihat terlalu banyak penderitaan manusia, memikirkan dunia yang cerah di masa lalu, dan kemudian melihat pemandangan yang sunyi di depannya. Dia terhalang di dalam hatinya. Para evolusionis tua yang tersisa telah duduk berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa telah runtuh, beberapa telah kehilangan esensi dan semangat mereka, dan beberapa telah mengeringkan darah dan gas mereka. Dalam proses bergerak menuju era Jueling, cahaya jiwa dengan cepat padam. Kirim orang bijak, teman-teman Tao dan para leluhur. Era yang pernah berakhir, hidung Chu Feng masam dan memiliki kepahitan yang tak berujung. Dia juga melihat wajah-wajah yang dikenalnya di masa lalu. Meskipun mereka tidak memiliki teman dekat, mereka pernah bertemu sebelumnya, tetapi sekarang mereka sudah tua, berambut putih dan meninggal di zaman kematian. Seluruh generasi hancur, dan generasi baru tidak memiliki siapapun untuk berlatih. Chu Feng berjalan selama 3 tahun. Dia ingin berjalan di setiap jengkal tanah, melihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang rusak, dan melihat kelompok terakhir biksu tua. Semua evolusionis lama meninggal. Itu adalah perang era ini. Dia menangis terseduh-seduh. Melihat matahari yang kelelahan, dia merasakan kelelahan yang tak berujung. Di era tanpa harapan, para remaja itu tidak bisa lagi berevolusi. Ini adalah era keputusasaan, terutama bagi mereka yang telah mengalaminya secara langsung sejak zaman dahulu kala, keluarga lama dan ortodoksi yang agung, dan kelompok etnis ini juga tidak dapat melihat ke langit dan pucat. Sejak saat itu, orang-orang tua telah menghilang dan semuanya meninggal. Kemana anak-anak muda akan pergi? Mereka telah mengalami dan mengetahui hal-hal lama, tetapi sekarang mereka memegang kitab suci dan tidak dapat mempraktikkannya. Sejak saat itu, mereka tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Seperti orang biasa, mereka akan menghabiskan waktu yang sulit di dunia manusia. Hidup mereka hanya 100 tahun. Selama 3 tahun berturut-turut, Chu Feng berada di bumi yang hancur berdarah. Dia tidak bisa mengejar debu merah masa lalu yang bergulir. Semuanya menurun terlalu keras. Dia menyaksikan penderitaan dunia sisa dan menjadi semakin teguh dalam keyakinannya untuk menjadi abadi merah di era ketika tidak mungkin untuk berlatih. Dia ingin menjadi kuat dan ingin mengubah semua ini. Tiba-tiba, hatinya ketakutan dan tercekik, dan hidupnya tampaknya berakhir. Rambut dingin angin Chu berdiri tegak. Perasaan ini sedikit akrab. Ini sangat mirip dengan hari ketika dunia meledak, dan ada rasa putus asa bahwa akhir akan datang. Bahkan, berkali-kali lebih kuat dari terakhir kali. Mengapa demikian? Ketika surga jatuh, semua makhluk dari suatu era terkubur, dan semua kelompok etnis layu. Hingga saat ini, tidak ada yang hidup. Apalagi, di zaman yang menyedihkan dan hancur ini, apakah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang akan terjadi? Untungnya, firasat buruk Chu Feng hanya berlangsung sesaat dan segera menghilang. Jiwanya dalam keadaan kesurupan dan perlahan pulih. Di bagian terdalam Eritrea, di ujung dataran tinggi, cahaya redup. Sosok-sosok yang duduk di dinding gantung 10 peti mati kuno membuka mata mereka pada saat yang sama.
Seluruh tanah leluhur bergetar sedikit. Banyak alam semesta gelap di luar meraung, dan beberapa bintang retak. Setelah hampir 100 tahun deduksi, 10 leluhur teratas memiliki arah yang jelas secara bertahap dan menemukan petunjuk kunci di sungai waktu yang panjang. Satu daun menutupi langit, tetapi variabelnya tidak terduga. Yang lain adalah Yetiandi di mulut para evolusionis dari semua ras di surga. Dia juga inkarnasi dari berjalan di luar dan bertarung dengan darah, dan tubuh aslinya bersama Tuan Kelaparan. Setelah deduksi, pria ini sangat kuat sejak lama. Di era terakhir, dia seharusnya tidak jauh dari kita. Setelah tertidur dalam kehidupan ini, prestasinya mungkin dekat dengan kita atau bahkan lebih buruk. Jelas, ini adalah berita yang luar biasa. Ada dua variabel. Kaisar wanita itu sangat kuat, tumbuh sangat cepat, dan sangat kuat. Itu pasti kutukan, tetapi dia bertarung di luar. Apakah ini melindungi lawan yang bermarga Ye? 10 leluhur besar lahir. Mereka tidak takut dengan lawan yang kuat. Siapa yang tidak bisa dibunuh bersama? Ketika mereka pulih bersama, mereka dapat membuat segalanya menghilang, semua dunia runtuh, sungai waktu yang panjang membusuk, dan 10 orang berjalan bersama, tak terkalahkan di zaman kuno dan modern. Mereka hanya khawatir tentang variabel yang sulit diprediksi. Itu mungkin tiba-tiba pecah di masa depan dan menyeret beberapa dari mereka ke dalam malapetaka. Bahkan, mereka telah melihat refleksi di tahun-tahun dan sungai yang samar-samar. Di antara mereka, leluhur mereka meninggal, benar-benar mengering dan benar-benar menghilang. Inilah yang tidak dapat mereka toleransi. Mereka tidak tahu bahwa variabel akan menyebabkan kematian total beberapa leluhur. Jika Anda merasakannya dan menemukan petunjuk di sungai waktu, Anda dapat melakukannya. Tidak ada kabut yang dapat menghalangi pandangan 10 leluhur teratas. Bersama-sama, mereka akan menghancurkan semua kepalsuan dan membunuh semua variabel. Ketika saya menemukan petunjuk, saya harus menunggunya. 10 leluhur teratas keluar dari ujung dataran tinggi dan melangkah keluar dari tanah leluhur. Untuk pertama kalinya, 10 leluhur berjalan keluar dari tanah leluhur dataran tinggi bersama-sama. Leluhur, apakah ada yang salah dengan ini? Jika Anda menunggu dan pergi, dan kelaparan tiba-tiba membunuh, apakah akan ada perubahan besar yang tidak dapat diubah? Di dataran tinggi, orang-orang kuat Lujiji dengan lembut membujuk mereka, takut akan ada bencana yang tidak terduga setelah mereka pergi. Tidak masalah, jika Anda ingin memasuki tanah leluhur, kami dapat membawanya sendiri atau menjadi salah satu dari kami dan menjadi salah satu makhluk paling tidak menyenangkan dalam sejarah. Salah satu leluhur menjawab bahwa dia tidak peduli. Tanah leluhur dataran tinggi adalah tempat yang istimewa. Tidak ada orang luar yang telah menerobos masuk ke dalamnya berkali-kali. Jika Anda ingin masuk lebih dalam, Anda dapat menjadi salah satu dari mereka, mengubah tubuh dan hati Anda, menyerahkan jati diri Anda yang asli dan menjadi leluhur ras asing, atau diperkenalkan secara pribadi oleh 10 leluhur teratas. Selama bertahun-tahun, kelaparan telah mengetuk adat istiadat lebih dari sekali, tidak pernah berhasil, menumpahkan darah berkali-kali, dan hampir jatuh di luar tanah leluhur kita beberapa kali. Leluhur, yang ditutupi dengan rambut tebal dan berlumuran darah hitam yang mengerikan, datang dan menyebutkan beberapa hal lama. Huang hampir mati di ujung dataran tinggi beberapa kali. Yang paling serius adalah tubuhnya jatuh. Pada saat kritis, seorang wanita unik bernama Liu Shen datang dan dirampok untuknya. Dia ditutupi dengan retakan dan rune yang merusak. Dia melarikan diri dari dataran tinggi bersamanya. Kakinya penuh dengan darah dan runtuh sepanjang jalan. Pada masa itu, ada sejumlah besar pengikut, yang semuanya adalah makhluk teratas, tetapi pada akhirnya sebagian besar dari mereka mati dalam pertempuran. 10 leluhur lahir. Pada hari ini, langit bergetar dengan guntur yang kacau di udara, dan ada angin puyuh berdarah antara langit dan bumi, disertai dengan hujan hitam dan kilat yang tidak menyenangkan. Ketika leluhur pertama lahir, dunia besar yang tak terhitung jumlahnya melahirkan fenomena aneh, jahat dan mengerikan hingga ekstrim. Di bawah sinar matahari, Chu Fenghuo menatap hujan hitam dan kilat darah yang pekat. Dia melihat sepasang tangan besar yang mengerikan, ditutupi dengan rambut panjang yang tebal, diwarnai dengan darah hitam yang aneh, dan merobeknya dari dunia. Semua makhluk yang tersisa dari semua lapisan masyarakat terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Mereka semua melihat pemandangan yang sangat mengerikan ini. Tangan-tangan besar dengan darah dan bulu binatang tebal itu lebih besar dari langit dan bumi.
Mereka langsung menarik dunia besar yang tersembunyi dalam kehampaan dan membiarkan semua pemandangan di dalamnya terungkap. Banyak orang mendongak dan menyaksikan. Kulit kepala semua jenis makhluk mati rasa dan terkejut, lalu mereka hampir lumpuh di tanah. Pemandangan macam apa itu? Sepasang tangan besar yang penuh dengan bulu binatang tebal merobek dunia yang besar. Orang-orang di dunia merasa bahwa dunia sedang runtuh dan akhir dunia akan segera tiba. Yang kuat di luar batas kedinginan dari kepala sampai kaki dan basah oleh keringat dingin. Mereka tidak akan melupakan situasi tragis bencana, akhir dunia dan penggulingan surga. Pada hari itu, bumi berwarna merah dengan darah, banyak kelompok etnis menghilang selamanya, gunung dan sungai hancur, anak-anak kehilangan orang tua mereka, dan evolusionis tua meninggal secara tragis, yang terlalu tragis. Hari ini, apakah hal lama yang mengerikan itu akan dipentaskan lagi? Chu Feng berdiri di tanah yang tinggi, membuka mata supernya, melihat dunia di luar wilayah itu, dan bahkan melihat beberapa makhluk di dalamnya. Di dunia yang dibuka oleh tangan-tangan besar yang berlumuran darah hitam itu, ada orang-orang yang dikenal, Raja Anjing. Chu Feng terkejut saat itu. Bukankah anjing itu mati? Untuk sesaat, cahaya jiwanya bersinar dengan hebat, dan darahnya mengalir deras seperti sungai. Dia benar-benar terstimulasi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melihat dunia. Ledakan. Akhirnya, di belakangnya, ada transpirasi material Dahusu. Dia merasakan pemulihan wanita itu, yang memberinya kekuatan besar di luar. Chu Feng berusaha sekuat tenaga untuk mendesak matanya, dan akhirnya melihat bagian dalam dunia besar yang terkoyak. Di antara orang-orang itu, benar-benar ada Raja Anjing. Pada saat itu, dalam Perang Dunia terakhir, Chu Feng menyaksikannya diledakkan, terciprat darah dan daging, dan meledak dengan cahaya jiwa, tetapi sekarang dia melihatnya hidup kembali. Selain itu, sekarang dalam keadaan yang lebih baik. Itu adalah makhluk tingkat leluhur Tao. Pada saat ini, ia meraung, dan tubuh hitamnya yang besar berdiri tegak ke langit dan bertarung melawan langit dan takdir. Anjing, kau berbohong padaku. Chu Feng memegang keong seputih salju, yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Anjing. Meskipun mereka sangat berjauhan, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Jelas, Kaisar Anjing tidak menemukannya, tetapi dia mendengar raungan rendah Chu Feng. Kaisar juga tertipu, mengira semua orang tua sudah mati, hanya menyisakan aku dan pendeta Tao yang busuk, yang darahnya layu dan tua serta sekarat. Siapa tahu, itu hanya seberkas roh sejatiku yang terkondensasi dengan sedikit daging dan darah. Sampai aku mati dalam perang dan beberapa roh sejati kembali ke tubuhku, aku tidak tahu bahwa diriku, di bawah sinar matahari telah tertipu. Kaisar menipu dirinya sendiri. Aku benci bagian dari roh sejatiku ini. Logika apa? Raja Anjing menipu banyak orang dan dirinya sendiri. Pada hari-hari yang cerah, sang kaisar mengembara sendirian. Hatinya sangat sunyi. Ia tidak dapat menemukan seorang pun di masanya. Seluruh dunia terasa sepi. Seluruh dunia hancur. Ia mengira semua teman lamanya telah terkubur di masa lalu, hanya menyisakan diriku sendiri. Pada akhirnya, ia menemukan bahwa banyak barang lama masih hidup. Kau berkata, bagaimana perasaan kaisar setelah kembalinya, roh sejati, di bawah sinar matahari? Marah, aku ingin mengkremasi mereka semua saat aku kembali ke dunia ini. Lupakan saja, sekelompok zombie tua. Kaisar Anjing itu marah. Ia sangat marah saat itu. Setelah beberapa roh sejati kembali, mereka tidak tahan dengan rangsangan dan ingin membunuh sekelompok barang lama. Tangan besar yang merobek dunia itu kabur dan kosong. Ia telah menghilang, tetapi hati setiap orang sangat tertekan dan merasakan tekanan tak terlihat yang tertinggi. Chu Feng melihat lebih banyak orang. Ketika ia melihat mayat yang membusuk, ia pantas mendapatkan gelar leluhur Tao yang unik. Ia hanya selangkah lagi dari Kaisar Abadi, tetapi ia tidak dapat menerobos. Dia juga melihat orang yang dikenal sebagai juara dunia abad ke-10. Dia meninggal di bawah sinar matahari. Namun, di dunia saat ini, dia adalah leluhur Tao yang tak tertandingi dan masih hidup. Selain mereka, ada Semut Tianjiao, Meng Zushi, Kaisar Ulat Sutra dan lainnya. Beberapa dibawa pergi, dan beberapa kembali setelah perang. Selain itu, Chu Feng juga melihat Gu Qing dari kejauhan, dan benih hidupnya dibangkitkan di dunia itu. Yang paling mengejutkan Chu Feng adalah sosok emas, yang merupakan kaisar suci terkuat dalam sejarah keluarga keras suci yang bertarung, yang ditunjukkan dalam keadaan roh sisa dalam perang sungai jiwa.
Saudara angkat Ye Tiandi, bukankah dia meninggal, dan roh sisa-sisanya dipenjara sebagai budak mayat karena orang tua dan anak-anaknya? Dia menunjukkan cahayanya di sungai jiwa, menghancurkan langit dan bumi, dan akhirnya roh sisa itu menghilang. Chu Feng tercengang. Apakah kaisar dengan rambut emas itu hidup? Selain itu, dia juga melihat keras suci kecil, yang darahnya melonjak, sangat kuat dan sama-sama sehat. Di saat suasana sangat tegang dan tertekan, beberapa orang juga berbicara dengan Raja Anjing. Keras suci petarung yang kuat itu mendesah, kamu pikir jiwa sejatimu di matahari telah tertipu dan dunia ini sepi. Namun, kamu harus mengerti bahwa saat kamu mengembara dan merasa sedih, kita juga menderita di dunia ini. Pada saat itu, kita mungkin tidak sepenuhnya dibangkitkan. Dia mengatakan, kebenaran yang menakjubkan bahwa semua makhluk di dunia ini mati dalam perang. Kelaparan, yang mencerminkan orang-orang di zaman kuno, menyelamatkan sebuah era. Orang-orang yang pulih dari kepunahan tidak berarti mereka dapat segera keluar, tetapi mereka membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan diri dan bertransformasi sebelum mereka dapat kembali sepenuhnya. Hari ini, setelah berkali-kali bekerja keras, mereka benar-benar hidup. Aku sama sepertimu, dan bahkan lebih menyedihkan. Sebagian jiwa dan dagingku yang terkondensasi hilang di dunia bawah dan menjadi tahanan di penjara hitam. Pria bermahkota 10 itu berbicara. Setelah pertempuran terakhir di Yangjian, dia mirip dengan Raja Anjing. Tubuh Yangjian mati, dan beberapa roh sejati kembali ke dunia ini dan menjadi satu dengan Tuhan. Demikian pula, ada orang-orang kuno yang sangat kuat seperti semut Tianjiao dan naga merah. Sekarang tubuh asli yang ditemukan berada pada level leluhur Tao. Meskipun Raja Anjing tidak dapat dibebaskan tahun-tahun ini, dia tidak akan membencinya, terutama sekarang ketika musuh besar datang ke pintu, dan menemukan dunia ini kali ini berarti bahwa tubuh utama terakhir mereka juga dapat mati. Banyak orang memiliki firasat buruk. Setelah Perang Dunia I hari ini, banyak orang akan mengucapkan selamat tinggal dan tidak akan pernah bertemu lagi. Saat ini, situasinya sangat buruk. Era yang paling mengerikan akan datang dan perang akan dimulai lagi. Apakah ini kelanjutan dari yang terakhir? Mungkin hari ini adalah pertarungan pamungkas. Semuanya akan berakhir. Hanya saja, seberapa kuat musuh? Sekarang saya tidak tahu. Saya hanya melihat satu tangan menghancurkan batas ini dan menghilang. Setelah perang ini, apakah mereka masih bisa ada di dunia? Sekarang semua orang menyadari bahwa mereka akan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di sekitar mereka. Sejak saat itu, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Ketika mereka memikirkan masa depan, bahkan jika mereka sangat kuat, mereka merasa tercekik. Mereka adalah akumulasi dari yang kuat di dinasti sebelumnya dan berasal dari periode sejarah yang berbeda. Mereka tercermin dari zaman kuno dan dibangkitkan ke dunia saat ini. Mereka dapat dianggap sebagai kumpulan dan pengumpulan terakhir dari yang terkuat dari semua kelompok etnis. Namun, tanahnya tidak terduga. Bisakah mereka menghentikannya? Bahkan jika yang kuat dari dinasti masa lalu berkumpul bersama, mereka sangat diam, karena musuh terlalu kuat untuk dibayangkan, jika tidak, mereka tidak akan mati dalam perang. Desahan dingin sepertinya datang dari neraka. Banyak makhluk di dunia yang terkejut mengguncang tubuh mereka dan berdarah. Semakin kuat makhluk itu, semakin mereka menjadi sasaran dan terasa lebih mengerikan. Misalnya, Raja Anjing, mayat busuk, semut Tianjiao, dan Jiu Daoyi, yang telah lama menghilang, memiliki retakan di tubuh mereka dan terus berdarah. Ledakan, ada petir berwarna darah pekat dan hujan hitam di langit dan bumi. Kemudian, sosok yang mengerikan muncul dan jatuh di dunia besar ini. Dapat dilihat dengan jelas bahwa dunia ini awalnya hancur. Tanah yang luas penuh dengan reruntuhan. Ini adalah dunia kuno yang dipukuli dan dilumpuhkan pada tahun-tahun itu. Sekarang, telah mengantar musuh jahat lagi, dan makhluk aneh telah datang. Saat tubuh nyata dari bayangan besar itu mendekat, kekosongan itu retak, aturan langit dan bumi meledak, rantai tatanan Tuhan hancur, dan pola Tao dengan cepat padam lalu menghilang. Seluruh langit runtuh. Dunia besar itu tidak dapat menahan napas makhluk itu dan akan runtuh. Khususnya, dengan kedatangan manusia ini, ketika retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia besar itu, semua yang kuat juga telah mengalami perubahan yang mengerikan. Tubuh mereka kabur, jalur evolusi mereka muncul, dan jalan mereka muncul retakan padat, yang akan runtuh. Banyak makhluk mengalami perubahan yang mengerikan ini,
baik yang kuat maupun yang lemah, akan runtuh. Selain itu, setiap orang memiliki tingkat perubahan aneh yang berbeda. Luka beberapa orang mulai mengalirkan darah hitam, beberapa menumbuhkan rambut merah di permukaan tubuh mereka, dan beberapa memuntahkan kabut saat mereka menghembuskan napas. Takdir mengikis semua orang, semua karena makhluk yang tidak terduga itu datang. Tubuh semua orang sangat sakit dan jantung mereka bergetar. Sebelum pihak lain mengambil tindakan atau dengan sengaja menyerang mereka, mereka membelah dunia, membiarkan mereka runtuh, dan takdir mengikis semua orang. Seberapa mengerikan ini, saat makhluk mendekat, dunia besar akan runtuh dan semua jenis makhluk akan mati. Bang, di dunia ini, banyak evolusionis di udara langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah besar, yang tidak dapat menahan tekanan tertinggi dan erosi yang tidak menyenangkan ini. Bang, di ujung kehampaan, seseorang merasakan dan membuka matanya. Cahaya matanya menghapus erosi yang tidak menyenangkan, dan pola tahu terus berkembang untuk memperbaiki dunia yang retak. Kemudian, tripod besar yang terkondensasi dengan darah dan gas bersinar di bawah langit, dengan 3 kaki dan 2 telinga, menggerakkan kekuatan yang tak tertandingi untuk menekan masa depan kuno dan modern, memecah sungai waktu yang panjang dan menyambut makhluk yang akan datang. Tripod darah dan gas melawan makhluk itu, menyerbu ke langit dan memaksanya keluar dari wilayah itu. Pada saat yang sama, tripod itu meluapkan jejak darah yang dipenuhi dengan energi kehidupan yang tak terbatas, yang memenuhi udara, memungkinkan semua evolusionis yang baru saja meledak untuk mengembun dan hidup kembali. Nenek moyang ras aneh. Tripod darah mengeluarkan suara dan menerobos langit. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, ia melawan makhluk yang akan datang dan menghalanginya keluar dari wilayah itu. Di dunia bawah, semua orang tampak pucat. Musuh adalah leluhur di bumi. Itu lebih mengerikan daripada kehidupan tertinggi di ujung jalan. Kau benar-benar telah sampai pada langkah ini. Jika kau tidak menemukan dunia dasarmu, kau tidak akan menunjukkan kekuatan yang sama denganku. Leluhur ras aneh itu berbicara dan berdiri di luar wilayah itu. Rambutnya yang panjang menutupi seluruh tubuhnya, bahkan wajahnya, dan berlumuran darah hitam. Sosoknya sangat ganas. Di sekelilingnya, jalan raya meledak dan rantai ilahi tatanan surga pun putus. Dia seperti sumber kehancuran. Kekuatan yang tidak menyenangkan memenuhi udara dan mengikis segalanya. Bahkan sungai waktu yang panjang pun bergetar dan menghindarinya. Pada saat yang sama, sesosok muncul, mengambil tripod yang mengandung darah, dan muncul di hadapan leluhur aneh itu, tenang dan percaya diri, tidak takut pada leluhur yang keluar dari tanah itu. Ye Tiandi, banyak orang berseru dan tampak bersemangat. Dia juga hidup di dunia ini dan menyadari jalannya yang tak terkalahkan di sini. Jika kau terus maju, kau akan mengancam kami. Kau telah lama tertidur. Sayangnya, pada akhirnya, itu akan kosong. Ketika dia benar-benar menghadapinya, leluhur aneh itu semakin yakin bahwa lawan bermarga Ye ini sangat kuat dan mirip dengannya. Apakah kau datang sendirian untuk mati? Kata-kata Ye Tiandi tenang, tetapi dia sudah menembak ketika dia berbicara. Segel tinjunya agung dan sombong, yang membuat alam semesta mati di belakang pihak lain runtuh, dan membuat dunia bergetar dan merintih. Ledakan, ombak tak terbatas memercik di antara mereka. Sudah waktunya, sungai itu menyapu, dan aturan yang tak terhitung jumlahnya terkoyak, seperti semburan gunung berapi yang tak terbatas. Leluhur yang aneh itu mundur. Tangannya yang penuh dengan rambut panjang tebal terbelah dan terus mengalirkan darah hitam. Kemudian tangan dan lengannya tiba-tiba terbuka dan menyebar ke tubuhnya. Leluhur itu gembira, dengan tegas dan cepat mematahkan lengannya dan membiarkannya meninggalkan tubuhnya, mencegah penyebaran kekuatan yang mengerikan ini. Darah hitam menetes ke bawah, dan sungai waktu memercik dengan ombak, dan pecahan waktu memercik kemana-mana. Pemandangannya sangat mengerikan. Kaisar Ye Tiandi sehat dan darahnya melonjak. Dia berdiri di sana seperti gunung menjulang abadi di depannya. Tanpa suara, ada bayangan gelap lain di luar wilayah itu. Seluruh tubuhnya terbungkus kabut. Tubuh kurus itu meruntuhkan ruang dan waktu, membuat semua pola tahu di sekitarnya padam, dan aturan tatanan meledak. Masih leluhur, anjing raja berbulu. Mayat busuk itu juga gemetar. Ini adalah eksistensi yang lebih mengerikan daripada makhluk-makhluk di ujung jalan. Ia sampai pada 2 patung berikutnya. Mengi, cahaya pedang yang terang muncul dalam sekejap, memotong sungai waktu yang panjang, membuat segala sesuatu di dunia menjadi statis. Hanya ada satu pedang yang tak terkalahkan di dunia.
Ia menembus kegelapan dan memancarkan cahaya cemerlang yang tak berujung. Ia tercermin di mana-mana di zaman kuno, dunia ini, dan masa depan. Ia juga memancarkan cahaya harapan abadi di hati manusia, seperti mercusuar kedamaian di jurang dan situasi putus asa, dan lebih seperti sinar kehidupan yang lahir kembali di alam semesta yang gelap dan mati. Puff! Kepala leluhur baru itu terbang miring, lalu meledak, dan kemudian tubuhnya runtuh dalam cahaya pedang, berubah menjadi tulang-tulang patah dan kabut darah yang tidak menyenangkan. Astaga! Cahaya pedang bangkit lagi. Meskipun leluhur lain bereaksi dan bertarung dengan kekuatan yang tak tertandingi, lengannya yang baru lahir masih terbang keluar dan berubah menjadi cahaya darah hitam di kehampaan. Cahaya pedang itu berbalik lagi dan memotong waktu dan ruang. Leluhur yang kehilangan lengannya tidak dapat dihindari. Dengan ledakan, ia terbelah oleh pedang besar dan meledak di tempatnya. Apakah mereka berani datang dan mati? Sosok yang hebat muncul. Itu adalah kelaparan. Ia memegang embrio pedang berdarah dan melintasi langit. Sayangnya, leluhur itu abadi. Itu akan berlangsung selamanya. Kedua sosok itu muncul lagi, yang sulit dibunuh. Yaitu, Lu Jin terbunuh. Jika kondisinya memungkinkan, siapapun di dunia yang masih mengingatnya dapat menghidupkannya kembali dan kembali ke dunia saat ini. Belum lagi leluhur yang aneh, sumber yang tidak menyenangkan, Taoisme mereka melangkah lebih jauh. Namun, cahaya pedang yang tandus itu sangat mengerikan. Begitu ban pedang berputar, ratusan juta sinar cahaya, apa yang abadi, apa yang tidak dapat diganggu-gugat, dan apa yang tidak dapat diganggu-gugat, semuanya gagal. Cahaya pedang memotong keabadian, mengalahkan yang abadi, berubah menjadi bencana terkuat, dan menyelimuti kedua leluhur itu. Sebuah pedang memotong masa depan zaman kuno dan modern, dan cahaya pedang yang terang itu tidak ada habisnya. Kecemerlangan suci yang paling cemerlang dari zaman kuno dan modern bersinar di seluruh bagian dunia, menjebak kedua leluhur besar itu di dalam sangkar pedang, dan melenyapkan mereka sepenuhnya. Ini, di kejauhan, seorang kaisar peri yang aneh muncul. Melihat ini di balik layar, semua orang mati rasa. Mungkinkah pria dengan pedang itu benar-benar membunuh leluhurnya? Mereka yakin bahwa jika diberikan ke gurun, sebagian besar dari kedua leluhur akan membenci. Dong! Tombak perang menembus langit dan bumi dan menusuk pedang tandus untuk menghancurkan sangkar pedang dan menyelamatkan kedua leluhur yang terperangkap. Kaisar Ye Tiandi bergerak, dan tripod besar itu mengembun dengan darah dan gas, seperti kapak yang inovatif, menyapu masa lalu, menahan tombak yang menembus langit dan bumi, memberikan kejutan tiba-tiba, dan kemudian membiarkan ujung tombak itu meledak dengan keras. Kemudian, Kaisar Ye Tian melambaikan segel tinjunya dan langsung membunuh masa lalu untuk menghancurkan pembawa tombak. Bang! Benar saja, tinju Kaisar tak tertandingi. Dengan tinjunya, segel tinju agung membuat alam semesta di sekitarnya bergemuruh, berfluktuasi dan beresonansi dengan fluktuasinya. Cahaya tinju yang menyilaukan melintas, dan makna tinju itu agung dan tak terkalahkan. Itu menerangi dunia dan langsung meledakkan leluhur. Kabut darah melonjak, dan leluhur mengatur ulang tubuh aslinya di kejauhan. Matanya dingin dan berkata, kamu lebih kuat dari yang diharapkan. Jika kamu benar-benar menjadi variabel, kamu harus menghapus semua jejak tentangmu hari ini. Tiba-tiba, dengan ledakan, langit runtuh, jalan terbakar secara teratur, tatanan kembali ke keheningan abadi, dan semuanya mulai layu. Saya tidak tahu berapa banyak alam semesta yang redup, akan hancur dan akan meledak. Kemudian, 7 sosok datang pada saat yang sama dan tersebar ke segala arah. Mereka merapal mantra pada saat yang sama dan melangkah maju untuk menyelamatkan 3 leluhur yang datang lebih dulu. Seluruh dunia menjadi sunyi, dan tidak ada suara di dunia. Di bawah kekuatan besar dari 10 bayangan gelap, semua makhluk di alam semesta gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Ke-10 sosok itu semuanya memancarkan cita rasa kuno. Mereka begitu kuat sehingga mereka semuanya adalah leluhur. Mereka sama beraninya dengan semut bertanduk, sama sombongnya dengan 10 raja mahkota, dan sama agresifnya dengan keras suci. Hati mereka berat dan penuh kabut. Mereka merasa bahwa seluruh dunia berwarna abu-abu. Bagaimana kita bisa bertarung? Ke-10 leluhur besar itu berkumpul. Bahkan jika mereka membangkitkan semua pahlawan dari ribuan keluarga di dunia dan masa-masa cerah yang tak terhitung jumlahnya, akan sulit untuk menghentikan mereka. Tidak seorang pun mengira bahwa 10 leluhur keluar dari kedalaman Eritrea yang aneh.
Selama ini, bencana kelaparan hanya menimpa 3 leluhur saja, dan diperkirakan mungkin ada 2 di ujung dataran tinggi, tetapi hanya 5 yang bersama-sama. Bagaimanapun, orang tidak dapat membayangkan bahwa ada 10 leluhur. Siapa yang dapat mengalahkan 10 leluhur Eritrea? Dorong saja secara horizontal, hancurkan semua lawan Anda. Pada akhirnya, seluruh dunia akan hancur dan semua jiwa akan berubah menjadi abu. 10 sosok samar berdiri di luar wilayah tersebut. Tanpa tangan mereka, mereka telah membiarkan dunia meledak. 3.000 jalan dan semua jenis aturan redup dan akan padam. Satu jalur evolusi demi satu, ada retakan yang tidak dapat diperbaiki di dunia, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua jenis jalan akan runtuh. Alam semesta yang tak terhitung jumlahnya berguncang dan mengerang. Dengan lahirnya leluhur yang aneh secara keseluruhan, semua dunia besar retak dan mungkin akan robek dan runtuh. Ke-10 sosok itu tidak bergerak, tetapi mereka akan meruntuhkan masa depan kuno dan modern. Sosok-sosok mereka terpantul di dunia yang luas, membentuk ruang dan waktu yang gelap, dan juga terpantul di hati makhluk-makhluk dari semua lapisan masyarakat, membentuk area gelap yang sangat negatif, yang membuat semua kelompok etnis sangat tertekan dan tanpa sadar ingin mengorbankan jiwa mereka. Pada saat ini, matahari terbit di dunia besar di belakang, tetapi tidak ada cahaya. Matahari terhalang oleh 10 sosok agung, yang hanya menyisakan kegelapan. Dunia kehilangan fajarnya dan tidak ada harapan, para leluhur keluar bersama-sama. Tidak ada tempat yang tak terkalahkan dan orang yang tak terkalahkan di dunia. Garis depan militer sedang berhadapan. Tidak pernah ada perubahan sejak zaman kuno. Di ujung langit, makhluk Luji dalam kelompok etnis aneh berbisik, tetapi itu jelas menyebar ke seluruh langit dan menembus ke dalam hati yang dipenuhi kabut dari semua kelompok etnis yang kuat. Sumber yang tidak menyenangkan dan leluhur kelompok etnis yang aneh. Kelahiran makhluk seperti itu setara dengan mencabik-cabik semua aspirasi dan harapan baik semua kelompok etnis. Dengan cara ini, jika beberapa makhluk tertinggi keluar, itu akan cukup untuk meratakan semua dunia besar zaman kuno dan modern dan menghancurkan semua mitos, apalagi 10. Bahkan jika itu sekuat kelaparan dan seberani dan giat seperti Yetiandi, sulit untuk melawan begitu banyak orang. Desahan dingin terdengar lagi. Seorang leluhur membuka mulutnya dan menatap pria Weiyan yang memegang embrio pedang yang meneteskan darah di depannya. Itu adalah kelaparan. Selama bertahun-tahun, dia sendiri menghalangi 3 leluhur, tidak pernah gagal, bertarung melawan sumber yang tidak menyenangkan, dan bahkan membantai leluhur aneh yang sebenarnya sendiri. Sayangnya, tanah leluhur di ujung ERTU tak terlukiskan dan ajaib. Itu dapat menghidupkan kembali makhluk aneh. Mereka berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Huang, kamu sangat kuat. Kamu telah berjuang sendirian selama bertahun-tahun, berdarah di negeri asing, terluka parah di tepi alam semesta, dan bahkan jatuh di ujung dataran tinggi kami, tetapi kamu masih berjuang untuk berdiri, membunuh, dan bertarung bersama kami. Hari ini, perang Vietnam semakin kuat. Meskipun dalam posisi yang bermusuhan, leluhur aneh itu harus mengakui bahwa keuletan dan kekuatan pria itu pernah membunuh sumber yang tidak menyenangkan dan ingin meratakan seluruh dataran tinggi aneh sendirian. Tetapi kelaparan akhirnya menabrak tembok, karena pihak lain tidak dapat mati dan dapat dibangkitkan lagi dan lagi. Selama dia melakukan kesalahan, dia mungkin mati dan menghilang selamanya. Di dunia, banyak evolusionis merasa terhalang di hati mereka. Setelah sekian tahun, kelaparan menghilang dari dunia, dan tak seorang pun mengingatnya lagi. Bahkan namanya pun tidak ada dalam sejarah kuno. Namun, ia tidak pergi jauh. Ia terus bertempur. Ia terbunuh sendirian di garis depan. Darahnya telah mewarnai tanah menjadi merah. Tubuhnya telah terhuyung-huyung keluar dari tanah leluhur yang aneh dan bertempur sendirian. Hanya saja semuanya sia-sia. Kau tidak dapat memasuki tanah leluhur, bahkan jika kau memiliki cukup kekuatan tempur, kau tidak dapat membukanya, karena kau bukan anggota keluarga kami. Dahulu kala, Huang sendiri menyadari masalah tersebut. Beberapa tanda menunjukkan bahwa jika ia ingin masuk lebih dalam, ia hanya dapat masuk jika ia merangkul hal yang tidak menyenangkan, menjadi makhluk seperti nenek moyang dan diakui oleh tanah leluhur dataran tinggi. Namun, saat itu, dia tidak akan menjadi dirinya sendiri. Dia akan menjadi makhluk yang paling kuat dan mengerikan serta bencana terbesar di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa memeriksa dan menyeimbangkannya. Atau, jika Anda ingin memasuki ujung dataran tinggi, Anda perlu dipimpin oleh leluhur untuk membuka tanah leluhur secara
internal dengan upacara khusus. Bahkan, saya ragu bahwa dataran tinggi khusus itu memiliki kesadaran diri. Kelaparan, potensi Anda tampaknya tidak terbatas. Bahkan jika Anda menunjukkan dunia yang hebat di zaman kuno dengan cara apapun dan menghidupkan kembali era lama yang terkubur, Anda hanya lemah untuk sementara waktu, tetapi Anda secara bertahap pulih dan menjadi lebih kuat. 3 leluhur besar menghadapi Anda, mengejar dan membunuh Anda. Mereka pikir itu sudah cukup untuk memotong semua jejak Anda, tetapi di masa lalu yang panjang, meskipun Anda berlumuran darah dan terluka di jalan, Anda tidak pernah jatuh. Secara alami, Anda tidak dapat melanjutkan hidup ini. Petik 2. Leluhur di ujung dataran tinggi khawatir bahwa kelaparan akan menjadi lebih kuat setelah beberapa kali lagi. 3 atau 5 leluhur tidak dapat menyeimbangkannya dan harus membunuhnya terlebih dahulu. Kamu adalah variabel yang membuatku merasa seperti denyutan di tengah tidur panjangku. Semua leluhurku menyimpulkan bahwa kamu telah berjalan di dunia sejak zaman kuno. Meskipun kamu memiliki kekuatan tempur yang setara dengan tubuh utama, kamu bukanlah tubuh yang sebenarnya. Apakah kamu ingin mencari kesempatan yang tepat bagi kami untuk membunuh tubuh yang terpisah? Biarkan dunia berpikir bahwa kamu benar-benar jatuh, sehingga tubuh utama tertidur, menunggu perubahan ke tanah leluhur, untuk menutup tenggorokan kami dengan pedang. Sayangnya, takdir ada di pihak kita. Kita telah pulih lebih awal. 10 leluhur telah keluar bersama untuk menyimpulkan semuanya. Apapun kemampuan hebatmu, itu akan menjadi penjarahan. Leluhur itu datang dengan tenang tanpa fluktuasi suasana hati yang terlalu bersemangat, karena semuanya sudah ditakdirkan. Sebenarnya, apa yang telah kamu lakukan sia-sia. Bagaimanapun, kamu tidak bisa masuk bahkan jika kamu bisa mendekati tanah leluhurmu. Aku pikir kamu seharusnya menyadari masalahnya sejak lama, kecuali kamu menjadi salah satu dari kami. Ketika para leluhur keluar bersama, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menjadi tak terkalahkan, dan semua dunia besar bisa dihancurkan. Mereka akan secara pribadi membunuh 2 variabel dan mengakhiri lawan potensial terkuat dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya. 10 leluhur teratas sangat tenang dan kalem. Beberapa orang berbicara dengan fasih dan tidak terburu-buru untuk membunuh semua lawan mereka. Karena, setelah membunuh variabel, mungkin sulit bagi mereka untuk menghadapi musuh seperti itu dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Bagi para leluhur dengan tahun-tahun yang panjang dan kehidupan yang tak berujung, musuh besar terakhir layak untuk disayangi. Setelah bertahun-tahun dan perubahan, itu akan menjadi bab yang cemerlang dalam ingatan mereka. Kelaparan, semuanya akan berakhir. Hidupmu sangat menyedihkan. Sejak kau bangkit dan berjuang melawan Ekuador sendirian, sejumlah besar tokoh yang tak tertandingi mengikutimu kemudian, dan kemudian mereka semua tewas dalam pertempuran, meninggalkanmu sendirian. Seorang leluhur mengungkapkan sebuah kisah lama dari masa yang sangat kuno. Pada masa itu, Kaisar Huangtian menyapu dunia tanpa saingan. Kemudian dia membunuh bumi melalui surga. Dia sangat cantik. Semangat membunuhnya membuat para kaisar peri dari ras aneh gemetar dan tidak mau menyebut namanya. Namun, setelah kelahiran sang leluhur, semuanya berubah. Pada saat ini, banyak sosok muncul di hadapan Huang, termasuk para sahabatnya yang telah membawanya dalam perjalanan dari 9 hari dan 10 hari, serta para pahlawan papan atas yang mengikutinya di surga. Orang-orang itu, para mantan sahabat itu, akhirnya meninggal satu persatu, semuanya. Meninggal dalam peperangan, meskipun ia memiliki kekuatan besar dan merupakan yang terbaik di dunia. Beberapa orang tetap tidak menemukannya. Bahkan di zaman dahulu, mereka tidak pernah berhasil dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Dalam hidupnya, ia telah merasakan keindahan dunia, tetapi ia juga telah merasakan rasa sakit dan kegelapan di jurang yang tak berujung. Yang menggerakkan kami adalah bahwa wanita bernama Liu Shen itu tampaknya tidak lebih lemah darimu di masa lalu. Jika kau memberinya lebih banyak waktu, ia seharusnya dapat mencapai ketinggian kami. Ia meninggal tanpa ragu-ragu untukmu dan darah menodai tanah leluhur di dataran tinggi. Sang leluhur berkata dengan datar. Pada levelnya, kata-kata dapat memengaruhi stabilitas dunia, yang lebih mengerikan daripada hukum jalan. Secara alami, kata-kata dapat mencerminkan semua hal kuno dan modern melalui kata-kata. Dalam keadaan tak sadarkan diri, orang-orang melihat seorang wanita, yang dulunya cantik, membawa seorang korban kelaparan yang terluka parah dan sekarat, terhuyung-huyung di Eritrea. Mulut dan hidungnya berdarah, dahinya yang putih tertusuk,
dan darah merahnya menetes. Demi menyelamatkan korban kelaparan, jalan aslinya dipatahkan. Korban kelaparan, tangguh, tak pernah menyerah, mendorong lawannya sekuat tenaga, selalu memberi orang perasaan maha kuasa dan tak terkalahkan. Namun kini, dia terdiam dengan rasa sakit yang tak berujung di matanya. Hari itu adalah pertama kalinya dia meneteskan air mata setelah dia menyublim dan tak terkalahkan di dunia. Siapa yang dapat membayangkan bahwa Kaisar Surga, yang selalu kuat dan tak tertandingi serta dapat menyapu bersih semua lawannya, suatu hari sangat sedih dan menangis untuk satu orang. Saat itu, pemandangan lama yang tragis itu muncul kembali di hadapannya. Saat itu, hanya ada sedikit orang yang tersisa di sekitarnya. Hampir semua pengikutnya terbunuh dan terus dikepung dan ditekan. Dia tidak ingin yang lain mengalami kecelakaan lagi dan mengambil inisiatif untuk melangkah ke negeri itu. Di era itu, berulang kali, tubuh aslinya keluar masuk di kedalaman Eritrea, mengetuk terus-menerus, mencoba memahat tanah leluhur. Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa dia perlu dipimpin oleh leluhur yang aneh atau menjadi sumber yang tidak menyenangkan untuk benar-benar memasuki ujung Eritrea. Untuk menenangkan dataran tinggi yang tidak menyenangkan, dia terus menyerang. Meskipun dia tidak akan mati dalam 100 pertempuran, dia juga membayar harga yang sangat tragis dan jatuh ke dalam bahaya berkali-kali. Terakhir kali, dia kelelahan, dan jalannya sendiri akan runtuh. Pada saat kritis, Liu Shen, yang awalnya pulih dari cedera, muncul. Wanita cantik itu meninggalkan bea cukai lebih awal. Terlepas dari cederanya di jalan, dia berjuang sepanjang jalan, mewarnai darah menjadi putih, dan membunuh keluar dari tanah dengan kelaparan di punggungnya. Tetapi akhirnya dia sendiri jatuh, dan darahnya merah, dan bumi yang tidak menyenangkan itu runtuh sepenuhnya. Itu adalah kaisar abadi wanita yang sangat kuat. Dia berjalan berdampingan dengan kelaparan, tetapi dia mati karena kelaparan dan jatuh dari bumi. Dalam kehidupan itu, ada kesedihan yang tak berujung di hati Huang. Semua orang yang bisa berjalan berdampingan dengannya tewas dalam pertempuran. Seluruh dunia tidak terbatas, meninggalkannya sendirian. Saya berpikir bahwa meskipun Anda sangat kuat dan membuat kami takut, Anda tidak dapat menghidupkan kembali wanita itu. Bagaimanapun, dia jatuh dari dataran tinggi. Bahkan jika dia mencerminkannya di dunia kuno, mustahil untuk menghidupkan kembali kaisar abadi yang mati di tangan kita. Huang, apakah Anda pernah menyesal mengambil jalan yang sepi dan terkutuk ini selama bertahun-tahun? Seorang leluhur bertanya dengan dingin. Mata Huang penuh dengan pemandangan masa lalu, dan orang yang sulit dilihat lagi. Terpaku pada pemandangan tahun itu, dia tidak berbicara dan terdiam. Ada kesedihan dan kesedihan di bagian terdalam matanya, seolah-olah dia telah kembali ke era itu. Kemudian dia tiba-tiba bergerak dan mengayunkan pedangnya. Suara Puff lebih keras dari suara leluhur. Meskipun mereka mengunci 10 arah bersama-sama, sosok gelap yang baru saja berbicara itu masih terputus oleh cahaya pedang cemerlang yang memotong masa lalu, masa kini, dan masa depan leluhur yang tak terduga seperti itu dipotong-potong oleh pedang. Namun, makhluk-makhluk tingkat ini sulit dihancurkan, dan ledakan tubuh mereka hanyalah luka sesaat. Selain itu, 9 leluhur melangkah maju bersama, dan Huang tidak memiliki kesempatan untuk memukulnya lagi. Dalam kabut darah, leluhur itu bersatu kembali dengan tubuh aslinya, masih kejam, dan berkata, "Jangan khawatir, pesta akan dimulai, dan musuh terakhir akan berbaring di sini. Kami juga menghargainya, karena tidak akan ada lawan sepertimu di masa depan. Huang, mungkin kamu punya pilihan lain. Bergabunglah dengan kami dan jadilah salah satu sumber yang tidak menyenangkan di mulutmu. Bagaimana? Mari kita nikmati keindahan sungai yang tak terbatas selama bertahun-tahun dan nikmati gunung dan sungai yang megah di dunia." Dia sama sekali tidak marah. Dia masih dingin dan tenang. Baru saja daging dan darah meledak, yang tidak ada artinya baginya. Kami masih memiliki bahan asli dari sumber kekuatan yang tidak menyenangkan, yang dapat diberikan kepadamu dan membiarkanmu menjadi salah satu dari kami. Mungkin kau akan menjadi leluhur terhebat. Sebagai tanggapan, Huang melangkah maju dan berjalan maju sendirian sambil memegang pedang. Cahaya pedang yang terang menerobos dunia, menerangi seluruh sejarah kuno, dan juga memantulkan masa depan yang kabur. Kesepuluh leluhur itu mengerutkan kening dan menghadapinya bersama-sama. Kekuatan di luar Lu Jiji menyebar dan menahan cahaya pedang. Itu benar-benar kuat dan mengerikan, tetapi kau tidak dapat membunuhku sekarang.
Bahkan jika situasi putus asa yang paling menakutkan muncul, aku dapat bangkit dari tanah leluhurku. Apalagi fakta bahwa leluhur hari ini keluar bersama untuk variabelmu, dan takdir ada di pihak kita. Dia hambar dan acuh tak acuh. Setelah itu, dia mundur selangkah dengan 9 leluhur lainnya. Pada saat ini, dia tidak ingin berduel dengan Huang. Mereka tidak lagi berbicara dengan Huang, tetapi seorang leluhur menatap Ye Tiandi dan berbicara kepadanya. Dan kamu, generasi muda bermarga Ye, kamu jauh lebih kuat dari yang kami duga. Kamu telah membunuh Lu Jiji dari keluarga kami bertahun-tahun yang lalu, dan bahkan tanah leluhur di dataran tinggi tidak dapat menghidupkannya kembali. Sungguh keterampilan yang hebat, caramu benar-benar mengejutkan kami. Ada juga kaisar wanita, yang potensi pertumbuhannya menakutkan. Kecepatan menerobos level agung sangat cepat. Dia membunuh kaisar abadi dengan tangan kosong, membuatnya terdiam selamanya. Zudi tidak dapat merasakan keberadaannya. Petik 2. Kamu dan yang lainnya adalah variabel. Jika kamu bangkit terlalu cepat dan terlalu keras, kamu harus dibunuh. 10 leluhur semua memandang Ye Tiandi, dan hanya mereka, yang hidup tanpa akhir, tidak tahu berapa banyak era, dan tidak tahu asal dan akarnya, yang berani memanggilnya sebagai keturunan dari marga Ye. Pada saat ini, tinju Kaisar Ye Tian bersinar, raungannya memekakkan telinga, dan pola tahu khusus berkedip-kedip, memotong sungai waktu yang panjang, yang mengejutkan semua leluhur. Pembicara itu tidak dapat menahan diri untuk mundur. Dia tidak ingin menghadapi pemuda bermarga Ye sendirian. Dia khawatir tidak akan dapat menangkap tinju kekaisaran yang tak terkalahkan jika itu hancur berkeping-keping. Meskipun disintegrasi tubuh sekali atau 2 kali bukanlah apa-apa bagi makhluk. Tingkat ini, itu benar-benar merusak reputasi mereka yang tak terkalahkan. Itu benar-benar di luar dugaan kami. Jalur pertumbuhanmu adalah kabut. Tanpa menyadarinya, kamu telah sampai pada titik bersaing dengan kami, dan tubuh aslimu juga tidak aktif dan berjalan di dunia. Leluhur yang keluar di ujung dataran tinggi menganggap variabel sebagai ancaman terakhir. Setelah deduksi, dia telah menemukan tubuh yang terpisah. Dia dapat menentukan tubuh utama. Hari ini, tidak akan ada masalah di masa depan. Mereka tidak terburu-buru untuk memulai. Begitu mereka membunuh variabel, mereka tidak akan memiliki lawan dalam kehidupan ini. Sekarang mereka seakan-akan sedang berpamitan, dan tidak segera menuai prestasi gemilang terakhir. Generasi muda bermarga Ye, kalian telah menjalani hidup gemilang dan meninggalkan banyak legenda gemilang. Yang paling menyentuh hati kami adalah beberapa keturunan kalian hampir bisa menjadi kaisar abadi, tetapi dia menyerah atas inisiatifnya sendiri. Sungguh suatu prestasi, dia berkata akan menyerah dan pergi mulai sekarang. Sungguh luar biasa bahwa ada 2 kaisar abadi. Seorang leluhur mendesah. Di dunia, banyak sekali orang dari semua bangsa mendengar perasaannya dan terkejut. 1 pintu dan 2 kaisar abadi. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Ini seperti malam Arab. Seberapa kuat darah Kaisar Ye Tian? Bisa jadi begitu. Sosok agung yang berdiri di kehampaan, dengan tinju yang cemerlang, meraung ke seluruh dunia. Dia sangat dingin dan berkata, apakah kamu mencoba menyombongkan diri? Tunjukkan kekuatan Ekuador. Ketika mendengar ini, semua orang jatuh ke dalam gudang es. Ya, berpikir dengan hati-hati tentang makhluk-makhluk di bumi benar-benar membuat orang merasa takut tanpa batas. Bahkan para leluhur memiliki 10 orang, dan jumlah makhluk tingkat Lu Jin serupa. Salah satu leluhur aneh menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sampai sekarang, kamu akan mati, dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Kekuatan keluarga kita adalah karena bahan asli, abu kuno dan tak terduga. Dari sumber kekuatan tak terkalahkan yang tak terbayangkan, yang telah menciptakan kemakmuran jangka panjang Eritrea. Lagi pula, apa yang disebut kelompok etnis aneh di mulutmu bukanlah keluarga sama sekali sebelum mereka menerima bahan asli. Mereka berasal dari semua ras dan terkikis oleh bahan asli. Yaitu, setelah sumber yang tidak menyenangkan di mulutmu mengalami transformasi aneh, mereka berkumpul menjadi sebuah keluarga. Wajah orang-orang bergerak dan cukup menakutkan. Apa yang disebut bahan abu tentang sumber aneh itu? Mengapa kita dapat menciptakan kelompok makhluk Eritrea yang begitu kuat sehingga tidak ada yang dapat membunuh? Jadi, keturunanmu memenuhi syarat untuk menjadi kaisar abadi, tetapi dia menyerah. Itu benar-benar menakjubkan di dunia. Seorang leluhur berkata dengan acuh tak acuh. Di belakang, Raja Anjing, mayat busuk,
dan yang lainnya sangat sedih. Mereka memikirkan anak itu, seorang wanita cemerlang bernama Ye Qingxian. Untuk kembali ke zaman kuno, dia membangun jembatan dialog khusus antara Ye Tiandi dan Huang Tiandi, dan menanggung sebab dan akibat yang hebat. Bahkan melawan waktu, ada dua kaisar surgawi yang melindunginya dan tidak dapat menghapusnya. Namun, ada sebab dan akibat mengerikan lainnya. Siapapun yang ingin mengubah masa lalu dan membentuk kembali seluruh sejarah kuno umat manusia dari sumbernya ditakdirkan untuk menanggung perampokan tanpa batas. Meskipun kelaparan itu kuat dan Ye Tiandi bekerja keras untuk melindunginya, dia masih menerima terlalu banyak bencana. Belum lagi kesadaran dan pengorbanan sang leluhur akan kekuatan besar yang tak terkalahkan, sungguh disayangkan wanita secantik cahaya pagi itu, keturunan langsung Kaisar Ye Tiandi, yang taoismenya telah ditebang berulang kali, dan akhirnya fondasinya runtuh dan tubuhnya mati. Saat itu, Kaisar Ye Tiandi terdiam beberapa saat. Ia duduk sendirian di reruntuhan yang hancur dan membiarkan waktu mengikis dan membusukkan jubah perangnya. Baru saat itulah ia membisikkan nama-nama keturunannya. Itu adalah era yang penuh dengan lagu-lagu sedih dan masa sulit yang mengerikan yang membuat Kaisar Surga merasa sedih. Aku ingin tahu apakah kau pernah menumpahkan darah di hatimu ketika keturunan yang begitu menakjubkan itu rela mati. Seorang wanita yang ditakdirkan untuk menjadi kaisar abadi. Sudah tak terhitung banyaknya waktu berlalu, apakah kau pernah mencerminkannya di dunia ini? Kurasa itu tidak mungkin, sebab dan akibat yang ia lakukan terlalu besar. Ia ditakdirkan untuk mati selamanya. Jiwa dan tulangnya telah membusuk menjadi debu. Kata-kata leluhur yang aneh itu menusuk hati Ye Tiandi seperti pisau tajam. Itulah keturunan kesayangannya. Bisakah kita melihat senyum cemerlangnya lagi di dunia? Variabel, kesedihanmu sudah ditakdirkan, bahkan tragedinya pun serupa. Pola satu pintu dan dua kaisar juga mengalami kelaparan. Orang tua dan anak-anak mereka bangkit dengan kuat. Mereka sudah sangat dekat dengan langkah terakhir dan hendak melangkah keluar, tetapi mereka dibunuh olehku. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Yemu. Hanya ada dua masa yang cerah. Sayangnya, mereka gagal mencapai pembicaraan yang begitu baik, kesedihan yang sama berakhir. Setelah leluhur aneh itu mengucapkan kata-kata ini, itu mengejutkan semua kelompok etnis, dan kemudian ada keheningan yang tak tertandingi. Semua kata menjadi pucat, apalagi yang bisa dia katakan. Kedua kaisar surgawi itu kehilangan terlalu banyak. Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Kesepuluh leluhur tidak pernah keluar sebelumnya untuk menajamkan keluarga kita, tetapi kamu mengejutkan kami. Itu adalah variabel. Karena kamu mengetahuinya, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan semua krisis sejak awal dan menghapusnya sepenuhnya. Seorang leluhur berkata dengan dingin bahwa dia akhirnya mengalami fluktuasi emosional dan ingin membunuh. Kamu takut, Ye Tiandi berbicara. Ya, kali ini, kami benar-benar terkejut. Kami terbangun dengan rasa takut dan berdebar-debar dalam tidur panjang kami. Naluri kami memberitahu kami bahwa mungkin ada bencana besar yang berhubungan dengan hidup dan mati. Yang paling mengejutkan dan mengganggu kami adalah bahwa kami memimpikannya pemandangan yang sama dalam tidur kami. Para leluhur seharusnya tidak bermimpi, tetapi mereka merasakan pada saat itu dan mengalami mimpi yang nyata dan mengerikan bersama dalam kabut. Dalam mimpi itu, kami samar-samar melihat bahwa kalian berdua variabel sedang tertidur di tempat misterius, menunggu berlalunya tahun. Suatu hari, kamu secara misterius muncul di tanah leluhur dataran tinggi, dan membawa sejumlah besar pengikut untuk membunuh kami. Mengenai mimpi itu, meskipun samar-samar, mereka hanya melihat beberapa gambar yang tidak lengkap, tetapi mereka merasa terlalu nyata, seolah-olah itu telah terjadi, atau itu akan benar-benar muncul di masa depan. Dalam mimpi itu, kelaparan menjadi lebih kuat. Tuan yang tidak aktif datang dan menyapu dengan embrio pedang, membunuh 3 leluhur, dan generasi muda yang bermarga Ye juga membunuh 2 leluhur. Orang lain sangat samar-samar, menangis dan tertawa. Dia tampak seperti orang gila. Dia juga membunuh seorang leluhur. Dia benar-benar terkejut. Leluhur itu takut dan kulit kepalanya mati rasa. Dia langsung terbangun. Dalam mimpi yang mengerikan, kami melihat 6 leluhur terbunuh, tetapi 4 leluhur lainnya tidak pernah melihat sosok mereka. Apakah mereka dibunuh terlebih dahulu? Seorang leluhur berbicara dengan pelan. Mimpi itu membuat mereka kedinginan. Oleh karena itu, setelah mereka pulih, mereka harus bersama-sama menyimpulkan dan menghilangkan semua variabel pada saat pertama. Lucu,
Apakah kamu percaya pada mimpi? Berpikir setiap hari dan bermimpi setiap malam. Sungguh menakutkan. Di dunia besar di belakang, mayat busuk itu tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Leluhur aneh itu melihat semut Tianjiao, Raja Anjing, mayat busuk, keras suci petarung, dan sebagainya, dan berkata dengan datar, dalam mimpi, Anda dan yang lainnya muncul, mengejar dan membunuh keturunan kami, dan Anda dan yang lainnya adalah orang-orang yang seharusnya mati, tetapi sekarang mereka terbukti hidup. Korespondensi antara wajah dan orang-orang dalam mimpi itu menegaskan bahwa mimpi itu tidak kosong. Dalam mimpi, kami adalah pecundang. Anda membunuh keluarga kami sebagai pemenang. Mungkin itu akhir kami yang sebenarnya. Namun, karena alasan yang tidak dapat diprediksi, seluruh ruang waktu telah tidak teratur dan telah dibentuk ulang, memberi kami kesempatan untuk menulis ulang takdir kami. Sekarang tampaknya takdir ada di pihak kita. Mari kita beri tanda peringatan terlebih dahulu. Semuanya akan berubah dan gerakan etnis di tanah leluhur dataran tinggi akan sepenuhnya dibentuk ulang. Kedua orang itu, Huang dan Ye, merasakan bahwa dunia, surga dan tempat-tempat lain, dunia yang luas, alam semesta yang tak terbatas dan sebagainya, semuanya bergetar. Tampaknya ada kabut tipis, yang mengubah tren umum langit dan bumi serta pola zaman kuno dan modern. Hanya ketika kita sekuat leluhur kita, dan lebih kuat dari leluhur kita dapat waspada pada saat ini dan melahirkan perasaan yang mengerikan ini. Mereka mengerutkan kening dan memiliki firasat buruk di hati mereka. Dapatkah dikatakan bahwa apa yang dikatakan leluhur yang aneh itu benar? Jalur asli dari tren umum zaman kuno dan modern telah berubah secara tak terduga, ruang waktu menjadi tidak teratur, dan masa depan mungkin telah berubah. Kekuatan apa yang mendorong semua ini? Apakah ada sesuatu yang cukup kuat untuk tidak dapat dipahami? Apakah itu kelaparan atau daun? Ia diam untuk sementara waktu dan menyimpulkannya secara diam-diam, tetapi ditemukan bahwa ada seberkas kabut terpencil di waktu dan ruang kuno dan modern, dan semuanya tidak dapat diprediksi. Tanpa orang-orang seperti itu, tidak akan ada makhluk seperti itu. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengarahkan semua ini di balik layar. Dia memiliki rasa percaya diri yang tak terkalahkan. Melihat ke masa lalu, masa kini, dan masa depan, tidak peduli seberapa kuat musuh yang berani berjalan di depannya sendirian, dia akan dipotong dan diledakkan oleh ban pedangnya. Apakah itu bumerang? Memantulkan orang-orang tua yang sudah mati. Ke dunia saat ini di zaman kuno dan hidup dari kematian. Kita pasti telah melakukan sebab dan akibat yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi terus-menerus mengganggu sungai-sungai tahun, menulis ulang nasib orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dan menumbangkan terlalu banyak orang. Akhirnya, ini menyebabkan konsekuensi yang paling mengerikan. Semuanya tidak dapat diprediksi. Dunia yang luas dan alam semesta yang tak terbatas. Oleh karena itu, perubahan yang dahsyat, ketidakteraturan kausal, dan subversi tren umum memakan kita kembali. Ketika krisis yang tidak dapat dijelaskan datang, tren waktu dan ruang yang kita lihat telah ditulis ulang. Apa yang dikatakan leluhur yang aneh itu mungkin merupakan jalur tren umum yang seharusnya muncul. Semua itu awalnya adalah masa depan yang nyata, tetapi sekarang telah dibentuk kembali. Petik 2. Ye Tiandi berbisik. Dia menyadari beberapa gigitan terbalik yang mengerikan. Gumpalan kabut gelap menutupi alam semesta, dengan kemungkinan dan perubahan yang tak terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, Ye juga telah menghidupkan kembali banyak orang tua, yang mencerminkan orang-orang di dunia saat ini pada zaman kuno. Dan kelaparan, belum lagi, ketika dunia runtuh, keempat ladang itu luas, dan dunia itu sunyi, hanya dirinya yang tersisa di bawah seluruh langit berbintang. Dia membangkitkan kembali era yang telah terkubur dan melakukan penjarahan buah yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Huang mengangguk. Dia juga berpikir begitu. Dia tidak pernah percaya bahwa makhluk individu dapat mendominasi semua ini. Itu hanya bisa menjadi gigitan terbalik dari dunia yang tak terbatas di masa depan. 10 leluhur teratas terkejut. Mereka merasakannya dan lebih takut. Apakah mereka benar-benar akan mati? Seluruh kelompok aneh itu terputus. Ini bukan disebabkan oleh autophagy, tetapi makhluk. Ia dapat melakukan semua ini. Seorang leluhur berbicara, tidak mau menerima bahwa kelaparan dan dedaunan menggerakkan semua ini. Pengorbanan besar, kita mengorbankan seseorang. Itu adalah sumber dari semua kekuatan keluarga kita. Ia tidak tahu titik awal dan kembali. Ia mungkin telah mati, tetapi ia masih membuat kita panik dan kagum.
Langit dan semua kelompok etnis terkejut. Seorang leluhur mengucapkan kata-kata seperti itu. Untuk siapa pengorbanan besar itu? Ada makhluk tertentu. Jadi, apa itu? Apakah ada keberadaan yang tidak dapat dipahami seperti itu di dunia yang luas? Bahkan orang-orang kuat Lujiji di Ekuador berdenyut-denyut. Beberapa hal tidak dapat dipikirkan secara mendalam, jika tidak, mereka akan sangat menakutkan, yang membuat mereka sangat tidak nyaman dan bahkan merasa putus asa. Mereka khawatir apakah mereka akan menjadi pengorbanan suatu hari nanti. Awalnya, aku melihatmu berjuang, bertarung, dan bangkit, tetapi untuk mengasah keluarga kita dan menghindari rasa puas diri dan kendur di dataran tinggi. Sekarang aku tahu itu variabel. Aku harus berusaha sebaik mungkin untuk menghapusnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Seorang leluhur mengangkat suaranya dan memutuskan untuk memotong semua masalah di masa depan. Mulailah dengan pemisahan, lacak kembali ke tubuh utama dan bunuh. Inilah tujuan para leluhur aneh datang ke sini. Tidak mungkin menemukan tubuh utama. Mereka memiliki metode rahasia yang tak terkalahkan. Dengan mengorbankan limbah dan daun di depan mereka, mereka dapat sepenuhnya menghapus tubuh utama di sepanjang garis sebab dan akibat. Huang dan Ye sudah siap untuk mengambil tindakan, selangkah lebih maju dari mereka. Huang, memegang pedang besar di kedua tangan, tiba-tiba memutar ban pedang, dan dengan keras, dialah yang pertama menyerang. Pada saat ini, cahaya terang akan selalu dicap di antara langit dan bumi. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, ia telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di langit, bumi, dunia, dan seterusnya. Cahaya pedang yang cemerlang menyapu, baik di zaman kuno, di dunia ini, atau di masa depan. Tidak peduli seperti apa waktu dan ruang, di masa lalu, atau di masa depan yang ditakdirkan untuk dilalui sungai waktu, semua makhluk melihat ke atas dengan kaget dan melihat bahwa waktu dan ruang terbelah oleh sinar yang menyilaukan, sungai waktu pecah, dan hanya ada cahaya pedang horor abadi di seluruh dunia, memotong zaman. Waktu dan ruang kuno, zaman kuno yang gelap, zaman kuno yang abadi, zaman kuno yang kacau. Orang-orang kuno tercengang dan menatap ke langit, terutama makhluk-makhluk di periode kuno yang kacau, siapa yang mereka lihat. Itu adalah era mereka. Kaisar Gurun, Huang, kau muncul. Kemana saja kau selama bertahun-tahun? Apakah kau berjuang sendirian? Kami merindukanmu dan ingin membantumu. Banyak orang menangis sedih. Kemudian datanglah para biksu di periode sejarah selanjutnya. Tiba-tiba, mereka mendongak dan melihat sosok itu berdiri di bawah cahaya pedang yang terang. Mereka memutar ban pedang sendirian dan membunuh 10 bayangan yang tidak terduga. Semua orang segera meledakkan kulit kepala mereka. Apakah itu kelaparan? Dia tidak dapat dilihat dalam seluruh sejarah kuno. Hari ini dia terbunuh lagi. Dia melawan makhluk yang tak terbayangkan sendirian. Adapun dunia saat ini, sungai waktu pecah, dan saat ini selamanya. Tahun-tahun tampaknya membeku pada saat ini. Semua orang mengepalkan tangan mereka dan tetap kaku di tempat. Hanya pupil mereka yang terbuka lebar, tetapi mereka tidak dapat melihat sosok Wei Yan dalam cahaya pedang. Di masa depan, situasi umum seluruh dunia tampaknya diubah oleh pedang ini. Di reruntuhan yang tak terbatas dan alam semesta yang hancur yang tak terhitung jumlahnya, generasi masa depan melihat ke atas dan melihat pedang tertinggi yang dipotong dari zaman kuno, yang meruntuhkan sungai waktu, memotong tahun-tahun, dan membuat pecahan waktu terciprat kemana-mana. Cahaya pedang yang paling indah tercermin di masa depan dan memengaruhi seluruh ruang dan waktu. Dengan deru kelaparan, cahaya pedang yang cemerlang memotong masa depan kuno dan modern. Ada cahaya darah yang memercik pada 10 leluhur pada saat yang sama. Bahkan jika tubuh itu kabur dan metode rahasia yang tak terkalahkan sedang berjalan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ada cahaya pedang di mana-mana di seluruh ruang dan waktu. Beberapa orang dalam 10 bayangan terpotong dan meledak. Mandul, satu pedang selamanya sewenang-wenang, membelah setiap lawan. Waktu dan ruang telah dirusak dan diubah olehnya. Ye juga tergerak. Dia tidak terburu-buru menuju ke 10 leluhur, karena dia tahu bahwa Kaisar Abadi sulit untuk mati, para leluhur bahkan lebih sulit untuk dihancurkan, dan 10 leluhur tidak dapat dihancurkan jika mereka sekuat kelaparan. Memanfaatkan kesempatan untuk membelah semua hal, memotong zaman dan menghancurkan 10 leluhur untuk sementara waktu, tangan Ye bersinar dengan pola Tao yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terjalin di dunia yang rusak di depannya. Mereka ingin mengirim yang lain pergi. Mereka adalah yang lama,
kawan seperjuangan, harapan dan benih masa depan. Dunia retak, dan waktu dan ruang meledak untuk membuka jalan. Orang-orang itu diselimuti cahaya kabur dan akan dikirim jauh ke tempat yang tidak diketahui selamanya. Baik dia maupun Huang terkunci. Dia ingin mengirim sekumpulan benih, yang akan menjadi fajar untuk merobek kegelapan di masa depan. Dia berharap generasi mendatang akan lebih kuat dari leluhur mereka yang akan mati dalam pertempuran. Namun, langit tidak stabil, alam semesta hancur, dan banyak sosok menghalangi jalan, yang secara serius mengganggu stabilitas jalan pelarian, dan saluran itu mungkin meledak. Makhluk Lujin dalam ras aneh muncul. Tidak peduli berapapun usianya, kelahiran makhluk Luji digital secara bersamaan akan menjadi peristiwa besar yang akan mengejutkan seluruh alam semesta. Ada sedikit catatan dalam sejarah kuno. Sekarang Kaisar Peri dari kelompok etnis aneh lahir bersama, tetapi hanya untuk menghalangi jalan. Meskipun telah melewati zaman, waktu yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan hari ini akan dikenang. Terlalu banyak hal menakutkan telah terjadi di dunia. 10 kaisar abadi menghalangi jalan. Mereka menyerang bersama untuk mengubur semua orang di lorong. Tidak satu pun dari mereka adalah lawan Ye, tetapi gangguan seperti itu pada saluran itu berakibat fatal. Ye, dengan suara gemuruh rendah dan cahaya tinju yang menyilaukan, berubah menjadi tripod kecil yang tak terbatas, seperti ratusan juta bunga teratai avenue yang mekar, meremas dunia dan menstabilkan jalan pelarian. Dia bersikeras untuk mengirim semua orang pergi. Karena dia dan kelaparan ditakdirkan untuk pergi, dia diawasi oleh para leluhurnya, dan masa depan bergantung pada orang-orang ini. Namun, penghancuran jauh lebih mudah daripada pembangunan. 10 kaisar tidak terkalahkan, tidak sulit untuk menghancurkan saluran sekarang. Tiba-tiba, cahaya yang sangat terang dipancarkan, dan suara Tao yang memekakkan telinga terus berlanjut. Seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba muncul dari debu di luar langit. Telapak tangannya yang putih bersinar dalam sekejap, dan dia langsung meledakkan seorang kaisar abadi. Dia tidak memiliki kata-kata, dia cantik dan luar biasa. Namun, dia juga pembunuh. Dia sangat ganas ketika dia memegang tangannya. Kaisar wanita berpakaian putih muncul terlalu cepat. Seperti badai guntur, dia tidak memiliki kata-kata dan langsung menuju si pembunuh. Puff! Kemudian kaisar abadi lainnya dipukuli oleh tangan vegetariannya. Dia tampak cantik dan terpisah dari dunia, tetapi dia juga mendorong pembunuhan dan penjarahan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya penuh dengan cahaya penjarahan, dan telapak tangannya yang putih terus-menerus difoto. Kaisar abadi itu abadi dan kekal. Namun, dia masih hancur dan dihancurkan oleh kecantikan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, Ye Changfa menari dengan liar dan melangkah maju. Sementara cetakan tinjunya bersinar, itu juga secara langsung mengejutkan kekuatan super digital di depan. Namun, sebuah desahan datang. Dinding hitam seperti gunung ajaib yang tidak dapat dicapai, menghalangi jalan dan memotong seluruh dunia. Dinding putus asa memotong bagian depan dan menghalangi jalan. Itu adalah desahan para leluhur. Bayangan gelap dari beberapa tubuh yang terputus oleh kelaparan terlihat dari kehampaan. Sosok-sosok kabur dari 10 makhluk muncul bersama dan melangkah maju bersama. Cara mereka, kemampuan mereka untuk melampaui jalan, ada di mana-mana. Dengan sedikit campur tangan dari 10 kaisar, desahan mereka berubah menjadi rune, memotong jalannya waktu dan ruang, dan membiarkan semua orang yang terlindungi jatuh. Jika bukan karena Huang dan Ye serta kaisar wanita yang berusaha sekuat tenaga untuk melindungi mereka, orang-orang itu akan langsung runtuh. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba muncul dari debu di luar langit. Telapak tangannya yang putih bersinar dalam sekejap, dan dia langsung meledakkan seorang kaisar abadi. Dia tidak memiliki kata-kata, dia cantik dan luar biasa. Namun, dia juga pembunuh. Dia sangat ganas saat memegang tangannya. Kaisar wanita berpakaian putih muncul terlalu cepat. Seperti badai guntur, dia tidak memiliki kata-kata dan langsung menuju si pembunuh. Puff! Kemudian kaisar abadi lainnya dipukuli oleh tangan vegetariannya. Dia tampak cantik dan terpisah dari dunia, tetapi dia juga mendorong pembunuhan dan penjarahan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya penuh dengan cahaya penjarahan, dan telapak tangannya yang putih terus-menerus difoto. Kaisar abadi itu abadi dan abadi. Namun,
dia masih hancur dan dihancurkan oleh kecantikan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, Ye Changfa menari dengan liar dan melangkah maju. Sementara cetakan tinjunya bersinar, itu juga secara langsung mengejutkan kekuatan super digital di depan. Namun, sebuah desahan datang. Dinding hitam seperti gunung ajaib yang tidak dapat dicapai, menghalangi jalan dan memotong seluruh dunia. Dinding putus asa memotong bagian depan dan menghalangi jalan. Itu adalah desahan para leluhur. Bayangan gelap beberapa tubuh yang terputus oleh kelaparan terlihat dari kehampaan. Sosok 10 makhluk yang kabur muncul bersama dan melangkah maju bersama. Cara mereka, kemampuan mereka untuk melampaui jalan, ada di mana-mana. Dengan sedikit campur tangan dari 10 kaisar, desahan mereka berubah menjadi rune, memotong jalur waktu dan ruang, dan membiarkan semua orang yang terlindungi jatuh. Jika bukan karena Huang dan Ye dan kaisar wanita melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka, orang-orang itu akan langsung runtuh. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba muncul dari debu di luar langit. Telapak tangannya yang putih bersinar dalam sekejap, dan dia langsung meledakkan seorang kaisar abadi. Dia tidak memiliki kata-kata. Dia cantik dan luar biasa. Namun, dia juga pembunuh. Dia sangat ganas saat memegang tangannya. Kaisar wanita berpakaian putih muncul terlalu cepat. Seperti badai guntur, dia tidak memiliki kata-kata dan langsung menuju si pembunuh. Puff! Kemudian kaisar abadi lainnya dipukuli oleh tangan vegetariannya. Dia tampak cantik dan terpisah dari dunia, tetapi dia juga mendorong pembunuhan dan penjarahan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya penuh dengan cahaya penjarahan, dan telapak tangannya yang putih terus-menerus difoto. Kaisar abadi itu abadi dan abadi. Namun, dia masih hancur dan dihancurkan oleh kecantikan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, Ye Changfa menari dengan liar dan melangkah maju. Sementara cetakan tinjunya bersinar, itu juga secara langsung mengejutkan kekuatan super digital di depan. Namun, sebuah desahan datang. Dinding hitam seperti gunung ajaib yang tidak dapat dicapai, menghalangi jalan dan memotong seluruh dunia. Dinding putus asa memotong bagian depan dan menghalangi jalan. Itu adalah desahan para leluhur. Bayangan gelap beberapa tubuh yang terputus oleh kelaparan terlihat dari kehampaan. Sosok 10 makhluk yang kabur muncul bersama dan melangkah maju bersama. Cara mereka, kemampuan mereka untuk melampaui jalan, ada di mana-mana. Dengan sedikit campur tangan dari 10 kaisar, desahan mereka berubah menjadi rune, memotong jalur waktu dan ruang, dan membiarkan semua orang yang terlindungi jatuh. Jika bukan karena Huang dan Ye dan kaisar wanita melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka, orang-orang itu akan langsung runtuh. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Bayangan gelap beberapa tubuh yang terputus oleh kelaparan terlihat dari kehampaan. Sosok-sosok kabur dari 10 makhluk muncul bersama-sama dan melangkah maju bersama-sama. Sarana mereka, kemampuan mereka untuk melampaui jalan, ada di mana-mana. Dengan sedikit campur tangan dari 10 kaisar, desahan mereka berubah menjadi rune, memotong jalannya waktu dan ruang, dan membiarkan semua orang yang terlindungi jatuh keluar. Jika bukan karena Huang dan Ye dan kaisar wanita melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka, orang-orang itu akan langsung runtuh. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Bayangan gelap beberapa tubuh yang terputus oleh kelaparan terlihat dari kehampaan. Sosok-sosok kabur dari 10 makhluk muncul bersama-sama dan melangkah maju bersama-sama. Sarana mereka, kemampuan mereka untuk melampaui jalan, ada di mana-mana. Dengan sedikit campur tangan dari 10 kaisar, desahan mereka berubah menjadi rune, memotong jalannya waktu dan ruang, dan membiarkan semua orang yang terlindungi jatuh keluar. Jika bukan karena Huang dan Ye dan kaisar wanita melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka, orang-orang itu akan langsung runtuh. Semua orang jatuh, rute pelarian terputus, seluruh dunia retak, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Dinding hitam menjulang ke langit, sangat tertekan, memutus. Satu-satunya jalan hidup, seperti gunung hitam di langit, tak terjangkau, memancarkan ki yang tidak menyenangkan. Menyelimuti matahari dan bulan, membuat dunia sangat gelap, seperti tekanan nyata pada hati manusia, membuat orang tercekik. Kenapa repot-repot?
Semuanya sudah hancur. Anda tidak sabar untuk pergi. Tidak ada vitalitas di langit dan bumi. Seorang leluhur berbicara dan memandang rendah semua orang. Kemudian dia melihat kaisar wanita sendirian dan berkata, sama saja apakah Anda datang atau tidak. Ketika dinasti King Agung datang, kaisar dari semua dunia akan dipromosikan dan tidak ada lagi. Kemudian, lautan waktu masih mendidih, bintang-bintang berubah, laut berubah, dan momennya abadi. Dalam gemuruh, dunia bergema, dunia yang luas, alam semesta yang tak berujung, waktu dan ruang, mengerang, gemetar, dan akan runtuh selamanya. Di mata dunia yang mengejutkan dan menakutkan, benda-benda kabur muncul di belakang 10 leluhur teratas, membuat mereka semakin aneh, tak terduga, dan mengerikan. 10 peti mati kuno. Beberapa peti mati kuno penuh dengan vitalitas, dengan cabang-cabang dan daun-daun yang cemerlang. Setiap daun dapat membawa alam semesta dan bintang-bintang yang benar-benar lengkap. Beberapa peti mati kuno terbuat dari lusinan ratusan logam induk, yang semuanya merupakan logam induk dalam satu, melampaui batas dan menjadi artefak yang luar biasa, sehingga jalan di depannya terbakar dan berubah menjadi ketiadaan. 10 peti mati kuno muncul di belakang 10 leluhur. Temperamen mereka berubah total dan menjadi semakin tak terduga. Seluruh tubuh mereka memancarkan bau sumber yang tidak menyenangkan. Zeng, 10 peti mati kuno berguncang bersama, masing-masing membuka sudut, dan kemudian surga meratap, seolah-olah mereka tidak tahan dengan materi yang misterius dan menakutkan. Di peti mati yang berbeda, kabut khusus yang berbeda melayang keluar, dan kemudian dituangkan ke tubuh leluhur yang sesuai. Abu hitam mengalir keluar dari peti mati kuno. Itu adalah materi yang luar biasa. Setelah keluar dari peti mati, secara bertahap berubah menjadi kabut hitam. Dekat dengan tubuh leluhur di depan peti mati, darah berubah menjadi hitam dan meleleh ke dalamnya, membuatnya tampak telah merosot dan kekuatannya meningkat. Materi abu-abu di peti mati lainnya terangkat, dan kemudian kabut terisi, menutupi leluhur di depan. Di peti mati lain, abu dengan kilau emas muda melayang keluar, menyelimuti leluhur di depan peti mati, membuatnya keemasan di seluruh tubuhnya, membuat wajahnya yang ganas dan berbulu menyilaukan dan memancarkan kecemerlangan yang mengerikan. Di 10 peti mati kuno, bahan abu yang berbeda tumpah dari masing-masing peti mati dan berkumpul di 10 leluhur, yang membuat napas mereka sangat menakutkan dan agak berbeda. Di dunia yang rusak itu, Raja Anjing, 9 Jalan 1, Raja 10 Mahkota, Semut Tianjiao, Liu dan yang lainnya semua berdebar-debar. Wajah mereka penuh dengan wajah terkejut, dan mereka merasa sangat tertekan. Mereka tahu bahwa ini adalah isyarat agung para leluhur.